Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim lana minka bil khair fa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya wal mursalin fa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pengajian, jadi di dalam ilmu agama itu bukan kepandaian kita yang menjadikan asbab kita paham di dalam ilmu agama itu, tapi robitoh kita kepada yang memiliki ilmu tadi. Sepintar, sepandai apapun kita, secerdas apapun kita, kok tidak ada robitoh dengan seorang guru, tidak ada sambung hati, sambung robitoh rohani kita, tidak sambung kepada guru, ulama yang bersangkutan dengan kitab tersebut, maka hasilnya akan nol. Pentingnya ada robitoh, sambung hati dalam diri kita. Karena ilmu agama dan ilmu dunia ini beda, Pak. Kalau ilmu dunia itu yang diandalkan adalah IQ-nya, ya enggak? Tapi dalam ilmu agama ini yang diandalkan adalah doa, ketekunan, dan sambung hati kita kepada para ulama-ulama. Jadi sebelum belajar, sebelum kita buat majelis, maka kita tawasul kirim Al-Fatihah kepada ulama, khususnya kepada pengarang kitab ini, Syekh Mahmud Sa'id Al-Mahmudi. Beliau adalah pengarang kitab Raf'ul Manaroh. Anjuran beliau membuat kitab ini adalah untuk menyelamatkan umat dari kefahaman-kefahaman baru yang bisa membuat umat ini melenceng daripada apa yang sudah disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila sayyidina Muhammad ala hadinihi wa ala kulli salihah wa ridha ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Jadi kitab yang mau kita bahas ini adalah kitab karangan Syekh Mahmud Al-Mahmudi dalam penjelasan para jumhur ulama bahwa sudah qudratullah, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku panjatkan doa kepada Engkau, kata Rasulullah. Permintaan Nabi ini 3 permintaan. Yang pertama, jangan Engkau matikan umatku dalam keadaan lapar. Maka doa ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya Allah, jangan Kau hancurkan umatku, jangan Engkau binasakan umatku di tangan musuh-musuh mereka. Ini pun Allah kabulkan. Buktinya para sahabat radhiyallahu anhum, kita tahu 500 tahun yang silam ini terkenal dengan perang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Al-Bahzatul Kubra. Dalam Al-Qur'an dijelaskan nama perangnya itu Al-Bahzatul Kubra, yang sering kita dengar itu dengan sebutan perang Badar. Bagaimana tidak dahsyatnya, Pak?
313 melawan puluhan ribu. 313 melawan orang-orang kafir puluhan ribu, yang kalau di dalam nalar seorang manusia yang melihat yang ada di depan matanya 1 lawan 20, ini tidak akan menang. Tapi sudah Allah kabulkan doanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat ini tidak akan dihancurkan, dibinasakan oleh musuh-musuh agama Islam. Doa Nabi yang ketiga, ya Allah, jangan engkau buat umatku ini berselisih di dalam agama. Jangan engkau jadikan umatku ini berperang di dalam masalah agama. Maka doa Nabi yang ketiga ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari kiamat kelak, sampai hari kiamat nanti akan ada saja golongan-golongan, kefahaman-kefahaman orang-orang yang akan selalu melenceng di dalam agama ini. Dalam sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam perkara-perkara yang sudah dicontohkan Nabi, akan ada saja orang-orang yang selalu membuat pemahaman-pemahaman yang memecah belah umat. Terus akan ada sampai hari kiamat. Dan itu kenyataannya. Sehingga Syekh Al-Mahmudi ini membuat satu karangan kitab, yang ini adalah satu kitab yang disusun oleh musonibnya untuk umat, tinggalan untuk umat ini, untuk kita-kita ini. Adalah rasa khawatir beliau pada umat kalau tertipu dengan kabar-kabar baru yang orang tersebut merasa pinter dan keminter dengan apa yang menjadi pemahaman-pemahaman dalam agama tersebut. Nah, jadi ini kitab Kasyifus Sutur ini adalah panduan bagi dari ulama-ulama salaf untuk kita, panduan untuk amalan-amalan yang sudah dicontohkan, baik yang tidak dicontohkan Nabi, tapi Nabi menyetujui amalan-amalan tersebut. Nah, jadi kita perlu pemahaman, Pak. Jadi sunnahnya Nabi itu bukan hanya yang dikerjakan oleh Nabi. Sunnah Rasulullah itu adalah qaul, fi'liyah, dan qadriyahnya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pengiyaannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak nanti kita ketahui pemahaman-pemahaman dari para sahabat yang tidak ada di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi perkara tersebut menjadikan agama ini maju, menjadikan agama ini terang benderang, menjadi pemahaman agama ini mudah difahami oleh umat. Perkara tersebut mutlak diperbolehkan oleh agama. Pernah kita ketahui ada sebuah hadis yang menyatakan kullu muhdasin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Apa artinya, Pak? Kullu muhdasin, setiap perkara yang baru itu, dolalah, adalah kesesatan. Wa kullu dolalatin wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap perkara yang baru tersebut adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat-sesat itu tempatnya adalah neraka. Sering kita dengar ini, Pak, ya? Sering kita dengar? Nah, kita ambil kesimpulan dari sini. Orang mengatakan, Pak, kullu bid'atin, kullu, dia ambil kata-kata kulun. Kenapa diambil dari kata-kata kulun? Karena di sini kuncinya dari hadis tersebut. Kata-kata yang panjang tadi ternyata kuncinya hanya di satu kata, yaitu kulun. Yang makna globalnya dari kata-kata kulun itu adalah seluruh. Seperti kita dengar, Pak,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, seluruh yang bernyawa, dha'iqatul maut, itu akan merasakan yang namanya mati. Nah, mohon maaf ya Pak ya, ini kadang-kadang ada kata-kata Melayu saya. Ada yang paham nggak? Kalau paham ya Pak ya? Paham lah, insyaallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Lah, di sini kata-kata kuncinya adalah kullun. Kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Di sini kita ambil kata-kata kullun. Kullun di sini kata para ulama di dalam kitab-kitabnya para ulama, maka kullun itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang pendapatnya 4 bagian, ada yang 3, ada yang 5. Lah, kullu bid'atin dhalalah di sini adalah kul ba'du min kul. Ini ada papan tulis enggak, Pak? Kalau ada papan tulis mohon maaf nih. Biar lebih jelas lagi. Lah, di sini kita lihat, Pak. Dua-duanya kullun. Terus jadi menurut para ulama, kata-kata kullun di sini ini ada yang mengatakan 5 pendapat, ada yang mengatakan 6 pendapat, tergantung dari asupan katanya. Yang pertama, kul mingkul. Kul mingkul di sini adalah seluruh dari seluruh kata. Yang kedua, kul ba'du mingkul. Nah, di sini dia. Jadi kata-kata kullun di sini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di dalam terjemahan, seluruh Al-Quran, seluruh terjemahan mengatakan ini adalah seluruh atau semua. Lah makanya ilmu agama ini, Pak, tidak bisa hanya sekedar memahami, oh saya pintar bahasa Arab, tak, saya boleh jadi ustadz. Wah, ini kefatalan nih, Pak. Ya kalau ustadznya sekedar penjelasan tahsin ataupun fikih-fikih Fathul Qorib untuk fikih desa, nah, jadi kiai desa, tidak apa-apa. Tapi kalau sekelas untuk berfatwa, memberikan fatwa kepada orang banyak, maka minimalnya 15 bidang ilmu itu harus difahami. 15 bidang ilmu. Saya paham bahasa Arab, Pak, jadi saya langsung memberikan fatwa kepada orang, tidak bisa. Jadi di dalam para ulama membuat fatwa, ya, memberikan fatwa kepada orang banyak, orang umum ini terlebih dahulu mereka ini menguji keilmuan mereka dengan perkara-perkara ilmu-ilmu, kitab-kitab yang dasar, yang menjadikan seorang itu faham, oh ternyata lafadz ini tuh maksudnya ini, ternyata lafadz ini tuh maksudnya ini.
Seperti kita pernah dengar kata-kata yadullaha fawqa yadullaha ma'al jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Yad itu artinya apa? Tangan. Yadullaha ma'al jamaah, tangan Allah bersama orang-orang yang selalu berjamaah. Itu maknanya bagaimana? Oh, berarti kalau kita pahami Allah itu mempunyai tangan seperti kita ini. Oh, Allah ini mempunyai kaki seperti kita ini. Innallaha 'alal arsyistawa. Sesungguhnya Allah itu bertempat di atas arsyistawa. Berarti Allah bertempat dong. Seperti saya ini duduk di sini kan, duduk di masjid ini. Bukan seperti itu. Setiap kalam di dalam bahasa Arab, setiap kalam di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an ini harus memenuhi standar ilmu untuk menjadikan kita ini faham dengan kata-kata tersebut. Jadi contohnya lafaz kullun di sini ini maknanya adalah kul ba'du min kul. Bukan setiap muhdasin, bukan setiap perkara yang baru itu adalah perkara yang sesat, bukan. Jadi kul ba'du min kul ini artinya seluruh, tetapi makna yang diambil adalah ba'du, sebagian. Sebagian dari kulun, sebagian dari semua. Saya katakan untuk gampangnya, seluruh yang ada di masjid ini, seluruh yang di masjid ini semuanya sakit semua. Kira-kira betul atau salah, Pak? Seluruh orang yang ada di masjid ini semuanya sakit semua. Maka di sini bisa diambil kesimpulan. Ini bisa iya, bisa tidak. Ya enggak? Kalau mungkin diambil dari segi rohani, mungkin kita ini sakit semua. Termasuk yang berbicara. Nah, tapi kalau dilihat dari segi medis, nah mungkin ya ada yang sakit, ada yang tidak. Ini namanya contoh sebagian kecil dari kul ba'du min kul. Jadi kullu muhdatsin bid'ah itu diambil pemahaman oleh para jumhur ulama, bukan kullun untuk semua atau setiap. Tetapi kullun di sini ini adalah sebagian dari seluruh atau kebanyakan. Nah, kalau kata-kata itu kebanyakan dari perkara-perkara yang baru itu adalah bid'ah. Sampai sini paham enggak Pak kira-kira? Ini saya ambil ini teori ini adalah untuk menjadikan kita ini kebal dengan pemahaman-pemahaman baru. Biar tauhid kita ini tidak tergoyah. Biar kefahaman kita dengan Imam Syafi'i. Nah, kita ini Indonesia ini mayoritas Syafi'i. Biar tidak tergoyah dengan kabar-kabar baru yang menggoyahkan nasab kita ini kepada ulama-ulama terdahulu. Kullu muhdatsin bid'ah. Jadi di sini saya kembalikan lagi, kullun bukan diambil dari kata-kata kul ba'du min kul, tapi kullun diambil pemahaman kul ba'du min kul, yaitu bukan kullun artinya seluruh, tapi kebanyakan. Kalau kebanyakan maknanya gimana Pak? Ya tidak seluruh. Jadi di sini kullu muhdatsin bid'ah, setiap perkara yang baru bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap perkara yang baru itu adalah dolalah. Jadi arti letter luck-nya adalah kebanyakan perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dan kebanyakan perkara yang bid'ah itu adalah dolalah. Dan setiap perkara yang dolalah itu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita ambil contoh perkara-perkara agama yang mana oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dianjurkan. Maksud saya, mohon maaf, bukan tidak dianjurkan, tidak dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
tapi perkara tersebut disetujui, bahkan yang tidak disetujui oleh Nabi pun itu banyak. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah seperti seorang sahabat, kalau tidak salah namanya itu Arqam. Beliau ini sholat di belakangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seorang sahabat ini setelah sholat di belakang, tepat belakang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam i'tidal, beliau naik dari rukuk beliau, Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Sami'a, telah mendengar, Allahu Allah, Sami Allahu, Allah telah mendengar, hu, yaitu Allah, liman kepada siapa saja, hamidahu, yang memuji Allah. Kalau diartikan seluruhnya, Allah maha mendengar kepada siapa saja yang memuji kepada Allah. Maka sahabat tadi spontan dia mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Ada yang pernah tahu, Pak, dengan kata-kata ini? Dengan lafaz ini? Yang biasanya seperti apa? Kalau diajarkan di TPA ya. Kalau diajarkan TPA ataupun madrasah-madrasah itu Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da. Ya. Jadi gimana, Pak? Pakai yang mana? Ya boleh semua. Boleh semua. Asal jangan pakai bahasa Indonesia. Asal jangan pakai bahasa Madura. Nah, itu malah tidak boleh. Pokoknya ketika i'tidal itu tempatnya memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu i'tidal itu Allah mendengarkan pujian-pujian hambanya. Maka sahabat tadi yang diajarkan Nabi hanya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham, udah. Rabbana lakal ham. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal, hanya untuk Engkau, hamdu, segala puji. Udah, itu saja yang Nabi ajarkan. Tapi sahabat tadi mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Maka setelah sholat Nabi putar badan. Memutar badan beliau, bertanya, siapa tadi yang berzikir, yang memuji kepada Allah, Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Maka sahabat diam semua, takut dimarahi. Wah, ini Nabi marah ini, bid'ah saya ini. Wah, saya ini buat perkara baru ini katanya. Maka sahabat semua diam. Tanya lagi Nabi kedua kalinya, siapa tadi yang waktu i'tidal mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Sahabat diam lagi, ketakutan lagi, tundukkan pandangan semua. Yang ketiga kalinya, saya hanya meminta, saya hanya ingin tahu siapa yang mengucapkan perkara tersebut. Saya tidak marah, kata Rasulullah. Maka sahabat tadi angkat tangan, saya ya Rasulullah. Dengan ketakutan, dengan gemetaran, sahabat tadi pun, Pak, angkat tangan, mengakui, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tahukah engkau, tahukah kalian, karena pujianmu tadi, para malaikat berduyun-duyun turun ke dunia, berebut-rebutan untuk mencatat pahala yang kau sebut tadi. Nah. Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamdu hamdan, puji-pujian, katsiran, yang banyak, thayyiban, yang paling terbaik, mubarakan fih, yang ada di dalam pujian-pujianku ini ya Allah. Itu maksudnya. Jadi Nabi marah nggak dengan sahabat tadi, Pak? Tidak marah, malah Nabi puji. Padahal kalau difikirkan dari hadis ini, sahabat tadi telah membuat perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah makna daripada hadis ini, bahwa makna kullu muhdatsin dolalah, tidak
setiap perkara yang baru itu adalah dolalah. Di sini kita tarik kesimpulan, tidak setiap perkara yang baru itu menyebabkan dolalah, kefasikan, kesesatan. Seperti sahabat tadi buat perkara yang baru, maka Rasulullah tanya, ternyata baginda Rasulullah SAW senang dengan pujian sahabat tadi, sehingga Nabi katakan para malaikat berduyun-duyun turun ke dunia untuk berebutan mencatat pahala-pahala bacaannya tadi. Nah, jadi tidak hanya Pak, di dalam agama itu, di dalam syariat itu, apa yang dibuat oleh Rasulullah itu tok yang harus kita kerjakan, tidak. Para nabi buat apa, para sahabat membuat perkara apa, kemudian para tabi'in buat perkara apa, para tabi'ut tabi'in membuat perkara apa, kok selama itu tidak melenceng dari syariat, itu adalah perkara bid'ah tapi hasanah. Jadi bid'ah itu dibagi menjadi dua Pak, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Jadi bid'ah ini digolongkan menjadi dua. Bid'ah dolalah adalah perkara yang baru, walaupun itu agama nampaknya Pak ya, tapi dibungkusi dengan kemaksiatan. Bid'ah hasanah adalah apa saja perkara yang baru, walaupun itu bukan perkara agama, tapi kok membuat agama maju, itu adalah bid'ah hasanah. Paham Pak? Apa itu bid'ah dolalah? Bid'ah dolalah itu adalah apa saja perkara, walaupun itu perkara agama, tapi perkara agama tersebut dibungkusi dengan kemaksiatan, itulah bid'ah dolalah. Apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah adalah perkara, setiap perkara yang walaupun itu bukan perkara agama, nampaknya itu perkara dunia, tapi menjadikan kemajuan untuk agama, maka itu namanya bid'ah hasanah. Contohnya bid'ah hasanah dalam kemajuan dunia ini apa Pak? Ini salah satunya. Mic. Salah satunya proyektor yang digunakan untuk ngaji. Ya. Zaman Nabi ada enggak proyektor? Di Masjidin Nabawi ada enggak mic? Tidak ada. Tidak ada, itu perkara-perkara baru semua. Tapi menjadikan majunya agama, menjadikan berkembangnya agama, maka perkara tersebut namanya bid'ah hasanah. Jadi kita ini harus cerdas Pak, dalam berpikir itu cerdas. Wah, ini pokoknya perkara yang baru, pokoknya dolalah semua, masuk neraka semua. Tidak seperti itu. Baginda Nabi SAW mengirim Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ini kita ketahui Pak ya, Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang yang didoakan Nabi, Allahumma ja'al Mu'adz bin Jabal fil akhirah idad dunya khatamul ulama fi darihis salam. Jadi Nabi pernah mendoakan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini, ya Allah, jadikanlah Mu'adz bin Jabal ini adalah sebagai pemimpin para ulama, yang nanti kata Rasulullah di akhirat para ulama itu akan bernaung di bawah benderanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Lah kalau baginda Nabi sudah berkata seperti itu, Mu'adz bin Jabal itu masuk surga enggak Pak? Kira-kira. Seperti yang kita dengar di dalam kitab-kitab dikatakan ada sahabat yang dipilih oleh Rasulullah, bukan dipilih, bukan Rasulullah ya yang milih, mohon maaf. Tapi Allah yang memilih, tapi Nabi SAW sudah beritakan orangnya masih di dunia, tapi nama-namanya sudah di akhirat. Ada namanya Asyrah Mubasyarah bil Jannah, 10 sahabat yang orangnya masih di dunia, tapi nama-namanya sudah tercatat di pintu-pintu surga. Lah, ini ada Pak. Salah satunya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini didoakan Rasulullah, Mu'adz ini akan menjadi pemimpinnya para ulama ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan memegang bendera. Di bawah bendera itulah para ulama akan bernaung, akan diselamatkan oleh Mu'adz bin Jabal.
Nah, ketika Mu'adz bin Jabal ini ke satu daerah, kalau tidak salah ke Syam, maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Mu'adz, "Wahai Mu'adz, aku kirim engkau ke Syam untuk menjadi mufti." Mufti itu adalah orang yang memfatwakan satu masalah yang tidak diketahui. Ulama lah. Maka kata Rasulullah, "Aku hendak mengirim engkau wahai Mu'adz kepada satu daerah Syam. Kalau di satu daerah itu ada orang yang bertanya kepada engkau, engkau tidak tahu satu masalah itu memecahkannya seperti apa, maka engkau akan cari di mana?" Kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, saya akan mencarinya di dalam kitabullah." Dalam kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Maksudnya yang diambil seperti itu, kitab Allah, Al-Quran. Kalau tidak engkau ketemukan dalam kitab Allah, engkau akan cari di mana wahai Mu'adz? Maka Sayyidina Mu'adz mengatakan, "Ya wahai Rasulullah, saya akan mencari di sunnahmu." Maksudnya sunnahmu itu ya hadis-hadismu. Yang saya pernah dengar, yang saya pernah ketahui, saya ambil istinbat dari hadis tersebut. "Wahai Mu'adz, kalau engkau tidak menemukannya dalam hadis-hadis, dalam sunnah-sunnahku, maka engkau akan cari di mana?" Maka kata Sayyidina Mu'adz, "Wahai Rasulullah, saya akan ambil contoh dari engkau dalam kehidupan engkau. Kalau dalam kehidupanku tidak engkau temui, bagaimana? Saya akan ambil istinbat dari hasil musyawarah saya, dan saya akan simpulkan dengan kesimpulan yang lurus." Nah, jadi sini kita bisa ambil kesimpulan, Pak, bahwa sunnah yang baik itu bukan hanya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita baca sholawat, ya, kita memuji-muji kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kita baca tasbihat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita tahlil kalau ada, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita doa, kita sholawat, kita panjatkan. Kemudian kita tawassulan kepada para nabi, kepada para anbiya, kepada orang-orang soleh, kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa diambil kesimpulan, Pak, tadi kita zikiran ini adalah bid'ah. Betul enggak? Bid'ah, perkara yang baru. Lalu dalam neraka dong, Pak. Kembali lagi, kullu muhdatsin, ini bukan untuk semua perkara yang baru itu menjadikan dolalah, sesat, tapi kebanyakan perkara yang baru itu sesat. Maknanya seperti itu. Para ulama telah ambil istinbat. Baginda Nabi SAW tidak pernah contohkan setiap kali beliau sholat, beliau mesti zikir, tidak pernah beliau anjurkan. Tidak beliau anjurkan dan beliau tidak pernah contohkan setiap kali. Bukan tidak pernah, Pak, ya, setiap kali. Kadang-kadang beliau habis sholat itu zikir, kadang-kadang beliau diam. Kadang-kadang beliau zikir, kadang-kadang beliau diam. Lah kenapa sekarang kita ini zikir? Ini ada pendapat dari para ulama bahwa umat ini mazadaz zaman ila syiddah. Diambil dari kata-kata hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazadaz zaman ila syiddah, tidak tambah tahun, tidak tambah masa kecuali umat ini menghadapi perkara-perkara masa-masa yang berat. Coba, Pak, sekarang saya di Kendawangan. Di Kendawangan nih, Pak, tidak usah jauh-jauh kemana-mana. Di Kendawangan yang mayoritasnya Islam, yang dikatakan ustadz alumninya banyak, orang-orang pandai agamanya banyak. Ketika ditanya, apa, "Pak, tolong baca tasyahud akhir." Dia mengatakan attah, 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 attah. Tidak bisa, Pak. Tasyahud akhir tidak bisa. Pak, coba baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Jadi selama ini sholatnya pakai apa? Padahal Al-Fatihah dan tasyahud akhir itulah perkara kefarduan dalam sholat.
Nah, ini yang kita harus pintar dalam berpikir. Zikir ini dibuat oleh para ulama salafus soleh. Tidak diajarkan Nabi setiap kali sholat ini untuk berzikir, tapi ulama salafus soleh mengambil istinbat dari hadis Nabi, ma zadaz zaman ila syiddah, tidak tambah zaman kecuali tambah berat manusia ini untuk menuntut ilmu, faham dalam agama. Jadi para ulama, karena banyaknya orang yang tidak faham dalam zikir, tidak tahu lafaz-lafaznya zikir, diajaklah oleh para ulama berzikir, membaca tasbihat, tahlilan dan lain sebagainya. Di sini bisa difahami, Pak? Jadi tidak semua lafaz kullun itu maknanya adalah seluruh. Kalau kullun ini adalah seluruh, maka setiap apa yang kita pakai sekarang ini, Pak, ini adalah bid'ah. Hukumnya menyesatkan, masuk ke dalam neraka. Kita pakai ini masjid, tekel, kita pakai mic, kita pakai sajadah. Ini adalah perkara yang baru semua, yang kalau diambil dari, kalau kita ambil dari pendapat orang-orang yang merasa dirinya lebih pintar, maka ini akan menjadikan perkara-perkara yang sesat semua. Insyaallah Pak ya, sampai di sini. Nah, nanti lanjutkan lagi. Sampai di sini paham? Nah, mungkin agak berat sedikit ini penjelasannya. Nanti akan lebih digamblangkan lagi insyaallah. Masuk Isa? Boleh.